warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to my channel. Kembali lagi di channel saya, Arum Hidayati. Pada video kali ini saya akan membahas tentang PTK, supervisi dan hubungannya. Nah, pada pembahasan PTK saya sudah membahas pada video yang pertama ya teman-teman. Nah, itu penelitian tindakan kelas. Nah, penelitian tindakan kelas itu memiliki sifat yaitu kolaboratif atau kerjasama. Nah, dari kerjasama itu terdiri dari guru dengan guru lain. Itu kerjasamanya seperti dalam evaluasi atau KBM. Contohnya seperti guru mapel dengan guru BK atau pembimbing, itu dalam meningkatkan kedisiplinan siswa. Yang kedua yaitu guru dengan kepala sekolah. Biasanya kerjasamanya itu adalah dalam proses supervisi. Yang ketiga yaitu guru dengan mahasiswa atau eksternal. Itu biasanya dilakukan dalam riset atau penelitian. Yang keempat yaitu guru junior dengan guru senior. Kalau guru senior itu mahasiswa, itu dilakukan dalam PPL. Kedua yaitu supervisi. Nah, dari pembahasan supervisi saya mengambil dari dua buku. Yang pertama yaitu buku Prinsip dan Teknik Supervisi Pendidikan dari Dr. Andes Pias Sahertian dan Dr. Andes Fran Mataheru Deep Art. Dan yang kedua, ini buku Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia dari Dr. Andes Pias Sahertian. Nah, dari dua buku tersebut saya berhasil merangkumnya. Dari pembahasan supervisi yang saya bahas pertama kali adalah mengapa sih supervisi itu penting? Nah, dari pembahasan ini dilihat dari pengertian pendidikannya, yaitu pendidikan itu adalah usaha sadar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui proses pembelajaran di sekolah. Yaitu usaha sadar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu adalah guru, karena guru merupakan komponen yang harus dibina dan dikembangkan terus-menerus agar melakukan fungsinya itu secara profesional. Nah, dalam pembentukannya itu dapat dilakukan dalam prajabatan dan jabatan. Nah, selain itu dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu dilihat dari pengaruhnya, yaitu pengaruh perubahan secara cepat. Nah, sehingga dari perubahan itu guru terdorong supaya dia belajar untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta mobilitas masyarakat. Nah, dari perlunya supervisi itu lebih mendalam yang dikatakan oleh Schweringen, yaitu pertama yaitu latar belakang kultural. Yang pertama yaitu latar belakang kultural itu seperti kebudayaan. Nah, dari kebudayaan itu dari cara berpikirnya, idenya, gagasannya, norma, dan peraturannya. Dan yang kedua yaitu latar belakang filsafat. Nah, latar belakang filsafat itu dilihat dari nilai yang ada dalam pandangan hidup bangsa. Ya, seperti halnya ya sifat nasionalisme yang tinggi, seperti contohnya dalam Pancasila. Nah,
Ketiga, psikologi. Nah, psikologi itu berhubungan dengan pengalaman belajar. Nah, dari pengalaman belajar itu di mana dalam hubungan situasi belajar yang ada di kelas. Nah, empat yaitu sosiologi. Nah, kalau sosiologi itu berhubungan dengan masyarakat. Nah, dari masyarakat itu berpengaruh dari globalisasi sehingga ikut berubah. Nah, dari pengaruh tersebut menyebabkan pergeseran tata nilai dengan nilai jual yang ditandai dengan persaingan bebas dengan alat ukur nilai ekonomi, yaitu uang. Contohnya kayak sekolahan yang unggul. Nah, dari sekolah yang unggul itu bukan karena prestasinya, tetapi di mana masyarakat itu memiliki ya uang yang banyak, sehingga dari uang tersebut mereka bisa masuk dalam sekolahan yang unggul itu. Nah, dan yang kelima yaitu pertumbuhan jabatan. Kalau pertumbuhan jabatan itu seperti visi masa depan. Nah, visi masa depan itu di mana guru itu harus memiliki banyak wawasan yang luas. Jadi seperti itu. Perlunya pendidikan dalam supervisi. Ketiga yaitu pengertian supervisi. Nah, dari pengertian supervisi saya mengambil dari pendapat Bodmat-Net. Dari Bodmat-Net itu mengatakan bahwasanya suatu usaha menstimulir, mengkoordinir, dan membimbing secara kontinu pertumbuhan guru-guru di sekolah, baik secara individual maupun secara kolektif, agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran. Dengan demikian, mereka dapat menstimulir dan membimbing pertumbuhan tiap murid secara kontinu, serta mampu dan lebih cakap berpartisipasi dalam masyarakat demokrasi modern. Dan orang yang membantunya itu adalah supervisor. Nah, dari kesimpulan supervisi yang dikatakan oleh Bodmat ini adalah suatu usaha untuk memperbaiki situasi belajar agar lebih baik. Nah, dari situasi belajar itu agar tercapai lebih baik, tercapai tujuannya itu ya dengan di mana supervisornya itu cakap, sehingga di mana supervisornya itu cakap ya tujuan belajarnya itu tercapai dengan baik. Seperti itu. Yang keempat yaitu tujuan supervisi. Dari tujuan supervisi ini yaitu yang pertama adalah satu, mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah. Dan kedua, meningkatkan proses belajar di sekolah. Dan ketiga yaitu mengembangkan seluruh staf di sekolah. Dan yang kelima yaitu tentang prinsip. Nah, prinsip supervisi ini adalah itu menekankan pada bagaimana cara mengubah pola pikir yang bersifat otokrat dan korektif menjadi sikap yang konstruktif dan kreatif. Nah, dari prinsip ini ada 4, yaitu yang pertama yaitu prinsip ilmiah. Dari prinsip ilmiah yaitu dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Dari proses belajar mengajar ini itu berkeinginan untuk memperoleh data, itu seperti angket, observasi, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu prinsip demokratis. Dari prinsip demokratis itu yaitu berkaitan dengan hubungan kemanusiaan, contohnya menjunjung tinggi harga diri. Dan ketiga yaitu prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama ya sharing-sharing, terus saling mendorong, saling memberi.
Dan yang keempat yaitu prinsip konstruktif dan kreatif. Nah, dari prinsip konstruktif dan kreatif ini itu di mana guru itu termotivasi dalam mengembangkan potensi, yaitu bisa bersifat kreatif, terus termotivasi dalam mengembangkan, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang keenam yaitu fungsi supervisi. Dari fungsi supervisi ini yaitu ada 7 di sini, yaitu 1. Mengkoordinasi, yang kedua memperlengkapi, yang ketiga memperluas pengalaman guru, yang keempat menstimulasi usaha-usaha yang kreatif, yang kelima memberi fasilitas dan penilaian terus-menerus, keenam menganalisis situasi belajar mengajar, dan ketujuh memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf, dan yang kedelapan memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Nah, selanjutnya yaitu tentang teknik-teknik supervisi pendidikan. Nah, dari teknik-teknik itu di mana supervisi tadi kan membantu. Jadi di sini bagaimana supervisor membantu, yaitu dengan melakukan teknik-tekniknya. Nah, tekniknya itu ada 2 macam, yaitu 1 teknik yang bersifat individual. Yang pertama adalah perkunjungan kelas, terus observasi kelas, percakapan pribadi, terus intervisitasi itu saling mengunjungi kelas, dan yang 6 penyeleksi berbagai sumber materi untuk mengajar, terus menilai diri sendiri. Nah, terus ada teknik-teknik yang kedua, teknik-teknik yang bersifat kelompok. Yang pertama, pertemuan orientasi bagi guru baru. Yang kedua, panitia penyelenggara. Yang ketiga, rapat guru bisa. Terus bisa dilakukan diskusi, bisa seminar. Nah, jadi dari yang saya paparkan tentang PTK dan supervisi itu saling berkaitan. Nah, PTK itu kan adalah tekniknya, caranya, sedangkan supervisi ini adalah kegiatannya, sehingga supervisi ini akan dilakukan dengan baik atau tujuannya tercapai, yaitu dilakukan dengan PTK. Nah, karena supervisi ini membutuhkan yang namanya data, fakta yang objektif, sehingga memerlukan PTK. Jadi seperti itu. Nah, kesimpulannya, PTK dan supervisi ini sangatlah penting bagi pendidikan, apalagi dalam kualitas pendidikan dan meningkatkan profesional guru. Jadi seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.